Mageran, back with Dendi Mari. Panjang umur, sehat selalu, senantiasa bahagia, doaku untuk kalian semua. Seperti biasa, alur-alur film aksi yang akan memacu adrenalin yang akan Den suguhkan untuk kalian semua. Kali ini Den akan merekap alur film yang berjudul The Man From Nowhere. Film yang menceritakan seorang pria pekerja jasa pegadaian harus berurusan dengan mafia-mafia besar yang telah menculik anak tetangganya yang sangat dekat dengannya. Tentunya jangan berlama-lama, siapkan posisi magernya, dan setelah intro kita mulai alur filmnya. Diawali dengan seorang pria gembul yang sedang bertransaksi narkoba, di mana transaksi keduanya sedang berada dalam pengawasan polisi. Di sana juga ada wanita penari, kita sebut saja Lia, di mana saat di ruang ganti baju, Lia mencuri narkoba tersebut dari pria yang di awal tadi melakukan transaksi. Sehingga saat polisi menangkap si gembul, mereka tak menemukan barang bukti yang mereka cari. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan pemeran utama pada film ini. Ia bernama Tae-sik, seorang pria yang bekerja sebagai penjaga tempat pegadaian barang. Tae-sik sangat dekat dengan anak tetangganya yang bernama Somi. Ini bocahnya. Yang ternyata si Somi adalah putri dari si Lia, wanita yang mencuri narkoba tadi. Saat Tae-sik sedang makan bersama Somi, Lia pun datang. Dia menggadaikan kamera dan sebuah tas. Di sana Lia berkata pada Tae-sik untuk tidak dekat lagi dengan putrinya. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang bos mafia, kita sebut saja dengan Pak Usuk. Ia nampak murka kepada anak buahnya karena telah menghilangkan barangnya yang tidak lain dan tidak bukan narkoba yang dicuri oleh si Lia tadi. Dengan beberapa tabokan, Pak Usuk meminta anak buahnya yang kita sebut saja Marcel untuk menemukan barangnya dalam kurun waktu 3 hari. Tak terima dengan perlakuan Pak Usuk, Marcel pun menelpon adiknya yang bernama Sandy. Sandy sendiri bukan orang sembarangan, ia mafia terkenal di wilayahnya, memiliki banyak anak buah, sehingga dengan mudah ia menemukan di mana si Lia berada. Kembali ke si Lia, terlihat Lia sedang dimarahi oleh teman lelakinya karena tak membagi narkoba hasil curiannya. Di sini ini kita tahu kenapa Somi lebih dekat pada Tae-sik daripada ibunya sendiri. Esoknya setelah Tae-sik pulang dari tempat abu persemayaman almarhumah istrinya, ia melihat Somi sedang dimarahi ibu-ibu karena dianggap telah mencuri tas milik anaknya. Polisi yang berada di sana menanyakan di mana keberadaan ibunya Somi, tapi Somi yang melihat Tae-sik menunjuk Tae-sik dengan mengatakan jika Tae-sik adalah bapaknya. Tae-sik yang menganggap jika Somi sudah keterlaluan memilih untuk pergi, yang membuat Somi bersedih. Malamnya Tae-sik nampak menyesal atas kejadian tadi. Terlebih saat Somi berkata bukan cuma Tae-sik yang malu sudah mengenalnya, tapi semua orang. Namun Somi tak bisa membencinya karena baginya Tae-sik satu-satunya orang yang ia sukai. Mendengar ucapan Somi, mata Tae-sik berkaca-kaca. Sebelum Somi pergi, ia meminta MP3-nya yang ia gadaikan ke Tae-sik. Karena tak ada uang, Somi menggantinya dengan sebuah kartu keberuntungan. Setibanya di rumah, Somi melihat ibunya yang sudah diikat dan disiksa oleh Sandy dan beberapa anak buahnya. Kedatangannya tentu saja untuk mendapatkan narkoba yang sudah ibu Somi curi. Tak kuat dengan siksaan tersebut, Lia pun buka suara jika barang haram yang mereka cari berada di sebuah tas yang ia simpan di tempat pegadaian milik tetangganya. Tentunya tetangga yang ia maksud ialah Tae-sik. Sehingga saat Tae-sik pulang, ia dikejutkan dengan keberadaan anak buah Sandy, salah satunya si gembul yang kita lihat di awal film tadi. Dengan menodongkan sebilah pisau, teman si gembul menyatakan tujuan kedatangannya. Namun dengan cepat Tae-sik mengambil pisau tersebut. Melihat aksi Tae-sik,
si Gembul berniat untuk melawannya. Namun entah apa yang dilakukan Tae-sik sehingga Gembul sudah terkapar tak berdaya. Karena hal itu, Sandy pun mengirim anak buah terbaiknya yang kita sebut saja si Uwi. Ini cecunguknya. Saat Tae-sik menerima HP yang diberikan si Uwi, Tae-sik seketika terkejut mendengar suara Somi yang ternyata sedang disandra oleh Sandy. Barang diberikan namun Somi dan ibunya tak dibebaskan. Bahkan yang ada, si Uwi menembak si Gembul yang sedang tak sadarkan diri. Tae-sik pun mengejar mereka yang membawa Somi dan ibunya. Di mobil, Uwi berkata pada Sandy jika Tae-sik bukan orang sembarangan. Semua itu terlihat ketika ia menembak si Gembul. Tae-sik tak memperlihatkan gestur ketakutan. Kembali ke Tae-sik, ia mendapatkan telepon dari Sandy, di mana jika Tae-sik ingin Somi dan ibunya kembali, ia harus manut pada perintahnya. Esoknya melalui arahan Sandy dan Marcel, Tae-sik mengendari mobil yang telah dipersiapkan keduanya, pergi ke sebuah loker untuk mengambil barang yang isinya narkoba lalu mengantarkannya ke Pak Usup. Di sisi lain, Marcel menelpon polisi dan mengatakan jika ada transaksi narkoba di tempat Pak Usup. Kembali ke Tae-sik, setelah menyerahkan barangnya ke Pak Usup, Tae-sik meminta Somi dan ibunya dibebaskan. Pak Usup pun kebingungan karena ia tak tahu perihal Somi dan ibunya. Sampai ia menerima telepon dari Marcel yang ternyata itu skenario untuk menjebak Pak Usup dan Tae-sik belaka. Polisi berdatangan ke tempat mereka. Pak Usup yang murka melemparkan narkobanya ke muka Tae-sik yang membuat Tae-sik kesakitan. Tae-sik pun dijatuhkan. Untungnya ia jatuh tepat di jaring-jaring Spider-Man. Tak mau kehilangan jejak, Tae-sik yang masih mengira jika Pak Usup ikut andil dalam penculikan Somi dan ibunya mengejar Pak Usup yang hendak kabur. Dengan membawa mobil yang didapatkan dari perintah Marcel dan Sandy sebelumnya, ia menghantam mobil Pak Usup yang hendak kabur. Sempat terjadi insiden di mana mobil Tae-sik menabrak yang membuat bagasi belakang mobilnya terbuka. Alangkah terkejutnya Tae-sik saat melihat isi bagasi mobilnya yang ternyata mayat ibunya Somi yang sudah hilang beberapa organ tubuhnya. Sehingga polisi menganggap Tae-sik lah yang membunuhnya. Terlebih di rumah Tae-sik, polisi menemukan mayat si Gembul di sana. Tae-sik pun ditangkap. Di kantor polisi, polisi dibuat kebingungan dengan Tae-sik. Bagaimana tidak, polisi tak menemukan catatan kejahatan Tae-sik. Bahkan Tae-sik bukan salah satu dari anggota mafia tersebut. Tae-sik yang diinterogasi hanya terdiam. Saat Tae-sik melihat kartu keberuntungan yang pernah diberikan Somi sebelumnya, ia pun bergerak cepat. Ia kabur dengan cara melumpuhkan petugas-petugas di tempat tersebut. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan sosok ibu-ibu, kita sebut saja Bu Marni, di mana si Bu Marni ini bertugas untuk menjebak teman laki-lakinya Ibu Somi. Ia juga yang bertugas menjaga anak-anak yang telah diculik, mempekerjakannya sebagai kurir narkoba lalu mengambil organ tubuhnya untuk dijual. Kembali ke teman laki-lakinya ibunya Somi, Sandy menanyakan tentang keterkaitannya dengan Tae-sik. Namun karena memang ia tak mengenalnya, ia pun menjawab seadanya. Memohon untuk dibiarkan hidup, namun tiba-tiba Marcel mengampak kepalanya hingga darahnya mengenai baju Sandy yang baru ia beli di pasar Rau. Secara bersamaan atas perintah Marcel dan Sandy, si Uwi membantai Pak Usup beserta anak buahnya. Sementara itu di kantor polisi, setelah mereka melihat rekaman aksi Tae-sik lewat CCTV, mereka tahu jika Tae-sik bukan orang biasa, sehingga mereka terus mencari informasi. Barulah diketahui siapa sosok Tae-sik sebenarnya. Ia adalah seorang mantan agen pasukan khusus yang selalu bertugas di luar negeri. Namun semua tentang Tae-sik terhenti ketika istrinya meninggal. Setelah kabur dari kantor polisi, Tae-sik mengambil HP-nya yang ia buang di tempat sampah lalu mendatangi sekelompok mafia untuk mencari informasi di mana Marcel dan Sandy berada. Mereka pun menolak permintaan Tae-sik hingga akhirnya inilah yang mereka dapatkan. Setelah mendapatkan informasi, Tae-sik langsung mendatangi tempat bisnis Marcel dan Sandy. Karena Tae-sik belum pernah melihat bagaimana rupa si Marcel dan Sandy, ia pun tak menyadari jika Marcel, orang yang ia cari, sedang satu lift bersamanya.
Marcel yang menyadari itu Tae-sik langsung menghubungi Sandy untuk segera keluar dari tempat tersebut. Di sana Tae-sik berhasil membantai satu anak buah si Marcel dan Sandy dan sempat baku hantam dengan si Uwi. Walau tertembak, Tae-sik masih bisa melawan. Hampir terjadi baku hantam di antara orang-orang yang berpesta ria, namun Marcel menahan Uwi dan mengajaknya untuk pergi. Pada sini inilah Tae-sik baru tahu jika orang yang tadi satu lift bersamanya ialah Marcel, orang yang ia cari. Setelah memberikan HP pada Tae-sik, mereka pun pergi. Tae-sik pun mengejarnya, namun karena luka tembak tadi, Tae-sik pun kelelahan. Tae-sik pun pergi ke suatu tempat lalu menghubungi temannya saat dipasukkan dulu untuk mengobati luka tembaknya. Di sini kita diperlihatkan dengan masa lalunya Tae-sik. Masa-masa bahagia Tae-sik saat menunggu kelahiran anak pertamanya. Namun saat Tae-sik baru saja keluar dari sebuah toko perlengkapan bayi, sebuah mobil truk menghantam mobilnya yang dimana di dalamnya terdapat istri Tae-sik yang sedang menunggunya. Secara bersamaan seorang keluar dari mobil tersebut lalu memberondong Tae-sik dengan tembakan. Setelah agak baikan, Tae-sik pun memotong rambutnya. Tak lama ia mendapatkan telepon dari polisi jika Somi tertangkap kamera saat menarik uang di sebuah ATM. Polisi itu pun bertanya kenapa Tae-sik berada di tempat Pak Usup kala itu. Tae-sik pun menjawab jika ia berada di sana atas perintah Marcel dan Sandy. Bahkan ibunya Somi pun Marcel dan Sandy lah pembunuhnya. Di tempat lain terlihat Somi dan anak yang lain sedang berkumpul. Terlihat si Uwi juga berada di antara mereka. Somi yang polos memberikan plester pada luka di kening si Uwi bekas baku hantam dengan Tae-sik sebelumnya. Terlihat juga Mbok Marni yang akan membawa seorang anak perempuan untuk diambil organ tubuhnya. Berbekal informasi dari polisi tentang Somi yang mengambil uang di ATM, Tae-sik pun langsung bergerak cepat. Diawali dengan mendatangi kotak permainan capit. Melihat ada kejanggalan karena Tae-sik sebelumnya pernah mengantar narkoba pada si Pak Usup dengan kamuflase yang sama. Esoknya Tae-sik mengikuti seorang anak yang sepertinya sedang menjadi kurir barang haram tersebut. Dari tempat satu ke tempat lain hingga akhirnya Tae-sik sampai di sebuah tempat. Tempat di mana anak itu dipekerjakan untuk memproduksi narkoba. Bahkan di tempat itu ada satu ruangan yang dijadikan tempat untuk mengambil organ tubuh. Terlihat juga Sandy berada di antara anak-anak tersebut. Tae-sik juga menemukan mayat Pak Usup yang organ tubuhnya sudah diambil. Tak mau menunggu lama, Tae-sik pun langsung membantai habis penjahat-penjahat tersebut. Sebelum membantai Sandy, Tae-sik menelpon Marcel yang sedang berada di pelabuhan. Ia meminta agar Marcel membawa Somi dalam waktu 1 jam. Namun si Marcel malah mengancam balik jika ia akan mencungkil kedua mata Somi. Marcel pun meminta anak buahnya agar Uwi segera mengambil organ tubuh Somi. Kembali ke Tae-sik, dengan membocorkan sebuah tabung gas, Tae-sik meledakkan tempat tersebut dan sekaligus membunuh si Sandy. Di tempat lain, polisi mendatangi tempat Mbok Marni. Di sana ditemukan banyak anak-anak yang nantinya akan diambil organ tubuhnya. Kembali ke Tae-sik yang mendatangi tempat si Marcel yang sedang memainkan sebuah tabung kecil berisi 2 bola mata.
Mengira jika itu mata Somi, Tae-sik pun murka dan langsung membabat habis semua anak buah si Marcel. Saat Tae-sik hendak mengambil tabung berisi 2 bola mata tersebut, tiba-tiba Uwi menembaknya yang membuat Tae-sik semakin murka. Terjadi duel di antara keduanya dengan menggunakan sebuah pisau. Tae-sik yang murka tentu bukan lawan yang sepadan bagi si Uwi, sehingga dengan mudah Tae-sik membunuh si Uwi. Tak mau kehilangan si Marcel yang hendak kabur, Tae-sik pun mengejarnya. Marcel pun tampak songong karena kaca mobilnya anti peluru. Ia tak tahu jika Tae-sik mantan pasukan khusus yang tentunya itu bukanlah perkara yang sulit untuk membunuhnya. Hidup tanpa seorang istri dan menganggap Somi telah mati membuat asa untuk hidup bagi Tae-sik tak ada lagi, sehingga bunuh diri pilihan yang tepat baginya. Namun saat Tae-sik hendak menembak kepalanya sendiri, tiba-tiba Somi datang menghampirinya. Entah apa yang buat Somi masih hidup, mungkin si Uwi menyelamatkan Somi karena Somi telah berbuat baik kepadanya. Film ditutup dengan pelukan pertama Tae-sik pada Somi. Tamat film yang mengadrenalinkan. Gimana filmnya? Seru? Ini sih salah satu film aksi asal Korea yang keren banget. Fix no debat. Rilis pada tahun 2010 dengan rating yang lumayan tinggi. Oke, sekian dulu untuk alur film kali ini. Tunggu alur-alur film selanjutnya. Dan di mari, sampai jumpa kembali.